Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan materi pemanfaatan teknologi atau media digital dalam pembelajaran IPA yang berbasis computation thinking. Bapak Ibu, ini penekanannya pada pembelajaran CT-nya. Nah, sedangkan alat medianya itu hanya sebagai alat. Apa tujuannya? Karena kita harus mempersiapkan siswa kita untuk bisa survive di zamannya nanti, terutama pada dunia pekerjaan dan menghadapi masyarakat 5.0. Kurikulum kita yang paradigma baru sudah mengintegrasi dengan pemikiran computation dan juga terintegrasi dengan karakter, kemudian keterampilan abad 21 yang Bapak Ibu sudah kenal 4C, tapi Kemendikbud itu merekomendasi ditambah 2C, yang salah satunya adalah computation thinking. Kemudian jangan lupa ada literasi dasar. Literasi ini salah satu diantaranya adalah literasi digital. Bapak Ibu mohon maaf, saya untuk media digital ini gaptek lah. Jadi taunya WA, Google Classroom hanya itu. Nah, setelah saya masuk di dunia digitalnya di Damba, alhamdulillah 1, 2, 3 media saya sudah bisa mengoperasikan. Lanjut Pak Sugeng. Dasar dari computation thinking yang diawali oleh Wing itu dasarnya adalah problem solving dan critical thinking. Jadi itu dijadikan satu sehingga menjadi computation thinking. Ada 4 pilar, lanjut Pak Sugeng. Ada 4 pilar yang dimanfaatkan di sini atau strateginya, yaitu abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. 4 strategi ini memang sebaiknya dipakai semua, tetapi jika pada setiap konsep yang disampaikan oleh Bapak Ibu hanya bisa 2, tidak apa-apa. Dan di sini tidak urut. Jadi abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma tidak harus urut, bebas. Abstraksi itu artinya siswa terfokus pada hal-hal yang hal-hal yang penting ya, bukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang penting. Biasanya begini, kalau misalnya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan pertanyaan, maka dari banyaknya pertanyaan anak-anak itu, anak-anak sendiri nanti itu bisa memfokuskan pada hal-hal yang penting yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, dekomposisi, menyederhanakan permasalahan, artinya Bapak Ibu memotret struktur permasalahan yang ada. Satu misal organ pernafasan itu di sana ada jaringan, ada sistem organ. Nah, sistem organ itu pun juga terbagi lagi. Sistem organ yang mana? Pernafasan itu ada mulut, ada saluran tenggorokan dan sebagainya. Jadi bagian mana yang perlu diselesaikan dulu. Nah, ini artinya memotret struktur permasalahan, menyederhanakan permasalahan menjadi lebih sederhana. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola, hal-hal yang sudah tadi dipotret itu ada beberapa.
yang memiliki persamaan-persamaan dan itu dikelompokkan atau dipolakan, sehingga dengan pola-pola ini maka nanti bisa digunakan untuk menentukan langkah berikutnya, yaitu langkah algoritma, menentukan langkah-langkah atau prosedur dari penyelesaian masalah. Penyelesaian masalahnya harus SMART. SMART ini singkatan Bapak Ibu. Ini terukur dan fleksibel, kemudian tepat waktu. Mohon maaf, ini saya lupa ini satu-satunya bahasa Inggrisnya apa. Lanjut Pak Sugeng. Saya langsung ke contoh aktivitas yang harus dilakukan guru untuk menggiring siswa kita bisa bercomputation thinking. Pada satu pembelajaran kita memberikan satu gambar boleh, video boleh, atau fenomena dalam bentuk cerita mungkin. Nah, gambar, video ini bisa menggunakan media. Nah, jadi semua kegiatan atau aktivitas ini menggunakan media. Untuk memberikan kesempatan kepada siswa memikirkan pertanyaan yang akan disampaikan dari setelah mengamati gambar, ini belum ada kegiatan CT-nya. Berikutnya kemudian anak-anak melakukan diskusi untuk memberikan satu rumusan masalah. Maka di sini anak-anak sudah berpikir hal-hal yang penting untuk dijadikan rumusan masalah. Kemudian di dekomposisinya adalah anak-anak menyederhanakan masalah yang ada. Di sini saya kemarin itu memberikan gambar tentang magnet atau kerja elektromagnet, yaitu satu benda berat yang mengambil di tempat sampah, itu yang terambil itu logam-logam besi. Berarti alat berat itu di dalamnya ada kandungan magnetnya, itu berupa gambar. Kemudian videonya saya menampilkan, saya video sendiri ya, video singkat itu sebagai stimulus untuk anak-anak. Saya menggunakan banyak benda, ada jarum, ada peniti, kemudian ada sendok stainless, ada sendok yang logam lainnya selain stainless, dan uang logam. Nah, itu mana yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi saya menunjukkan video itu hanya gejala-gejala saja. Kemudian fenomenanya saya dalam bentuk cerita. Seorang nenek lagi mau menjahit pakaian misalnya, kemudian jarumnya jatuh, kemudian si nenek itu kan kesulitan mencari jarum itu, maka bisa digunakan magnet, itu cerita. Kemudian dari situ anak-anak bisa merumuskan sebenarnya kita itu mau bahas apa sih gitu loh. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berada di tengah anak-anak itu kita mengarahkan ya, walaupun sebenarnya maunya kita itu apa gitu loh. Maunya kita membedakan sifat-sifat magnet, sifat-sifat bahan yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi anak-anak digiring ke sana. Jadi jangan dibiarkan hanya diberi tugas saja, sehingga anak-anak tidak mengerti. Perintahnya pun juga harus jelas. Seperti pertanyaan-pertanyaan ini, barangkali ini membantu anak-anak untuk bisa berpikir siti. Kemudian pada proses yang ketiga, jadi hasil diskusi, kemudian ada kesepakatan antara kita dengan anak. Di sini ada proses abstraksi. Jadi ini saya singkat, AB itu abstraksi. Kemudian P-nya adalah pengenalan pola. Jadi mana yang sama itu dijadikan satu sehingga bisa menentukan satu rumusan masalah. Berikutnya pada kegiatan carilah sumber informasi dan diskusikan untuk merancang kegiatan praktikum. Jadi
kegiatan praktikum itu kita tidak memberikan lembar praktikum ini anak-anak yang harus dikerjakan tidak, tetapi anak-anak berusaha untuk menyusunnya. Kebetulan semester kemarin saya satu semester full itu hanya kegiatannya hanya ke PBL, jadi menyelesaikan permasalahan, sehingga pada saat itu anak-anak sudah bisa berpikir bagaimana merumuskan masalah. Nah, ketika disambung dengan kegiatan CT, computation thinking, atau mungkin yang terkait dengan miliknya Pak Edi tadi, saya mendengar pada bagian belakang, itu berpikir kritis. Di situ kalau misalnya semua guru IPA dimulai dari kelas 7 dilanjutkan kelas 8, kelas 9, itu bisa mengerucut, memberikan satu demi satu, insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan bekal itu di masa depan, menyelesaikan masalah, berpikir kritis, kemudian langkah-langkahnya itu betul-betul sesuai dengan keterampilan abad 21, tidak hanya critical thinking. Saya sempat melihat juga ketika teman-teman lek dikongkon kelompokan wangel. Nah, ini bagian dari kolaborasi, bagian dari komunikasi. Sedikit-sedikit saja satu guru, kalau itu ngumpul semuanya sama, insya Allah lah kita sudah bisa memberikan bekal untuk anak-anak kita. Saya melihat, mohon maaf buka aib sebenarnya, tapi barangkali di kondisi di sekolahan Bapak Ibu juga ada sebagian yang seperti itu. Kalau 11 mata pelajaran anak-anak disuruh mengerjakan proyek, dan proyeknya itu sakarepnya gurunya, tidak ada langkah-langkah untuk berpikir kritis, untuk computation thinking, atau stimulusnya pun juga tidak ada. Ini anak-anak mau jadi apa gitu. Jangan sampai kita yang berada di lingkup MGMP IPA ini melakukan hal-hal yang saya kasihan banget sih sama anak-anak kalau lihat anak-anak seperti itu. Saya lanjut. Jadi sumber informasi dan mendiskusikan ini adalah kegiatan abstrak. Lanjut Pak Sugeng. Pak Sugeng, atasnya ini enggak ada, kayaknya ada sih. Waduh, berarti enggak masuk lagi Pak Sugeng. Saya berkali-kali kemarin lolos terus hanya. Oke, lanjut sudah. Begini Bapak, ke tadi aja Pak Sugeng, slide tadi. Ya, slide ya. Setelah mencari sumber, ini sebenarnya anak-anak sudah mulai membuat desain percobaan untuk menunjukkan sifat bahan yang bisa ditarik magnet. Jadi ketika tadi stimulusnya adalah saya memberikan ada peniti, ada jarum, barangkali anak-anak punya, Bu, kalau misalnya nanti saya pakai alat ini boleh, yang boleh saja sudah, yang penting boleh. Jadi anak-anak kayak merasa diberi angin gitu untuk bisa melakukan, yang penting kita arahkan. Di situ nanti abstraknya muncul, kemudian yang penting algoritmanya itu ketika anak-anak menentukan, membuat langkah-langkah. Dan langkah-langkahnya itu anak-anak bisa mengikuti ketika stimulus tadi. Apa yang dilakukan Bapak Ibu guru ya pada stimulus tadi. Jadi mungkin kalau di Pak Edi tadi itu kayak model. Jadi itu video singkat yang menurut saya adalah stimulus, tapi itu juga contoh bagaimana anak-anak menentukan langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Kemudian pengenalan polanya itu pengenalan pola, abstraksi sama pengenalan polanya itu nanti bisa menentukan alat dan bahannya. Mana alat dan bahan itu kan dikelompok-kelompokkan. Oh, kira-kira nanti peniti sama jarum nih kayaknya sama. Ya udah kita pakai alat bahannya itu. Kemudian pada proses membuat tabel ini dasarnya adalah juga pengenalan pola P. Jadi nanti anak-anak
pada proses menganalisis, setelah semua bahan itu dicek semua, kemudian masuk pada hasil pengamatan. Setelah itu anak-anak tabelnya dibuat kelompok khusus, yang ditarik kuat apa saja, yang ditarik lemah atau tidak bisa ditarik sama sekali. Itu ada proses pengenalan pola. Dan pada proses analisis anak-anak menjelaskan ini pun juga satu abstraksinya muncul ketika anak-anak menyampaikan atau memberikan pendapat pada hal-hal yang penting-penting saja. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kesimpulan ini berarti masalah tadi yang besar ternyata bisa diselesaikan dengan sederhana dari hasil kesimpulan tersebut. Jadi pada proses anak-anak membuat desain itu empat-empatnya muncul. Dari desain yang dibuat oleh anak-anak itu pun yang nanti juga akan dipraktekkan oleh anak-anak. Jadi LKPD-nya untuk Siti ini hanya berupa petunjuk-petunjuk seperti ini. Pada proses pembuatan LKPD-nya kita arahkan anak-anak untuk bisa membuat seperti itu. Nah, desain ini adalah proyek. Jadi proyek itu tidak harus berbentuk benda. Betul, tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi juga. Makanya ketika kurikulum prototype ini diterapkan, kemudian Bapak Ibu guru hanya memberi tugas, kamu buat ini, kamu buat itu. Nah, kasihan kan anak-anak. Ya, lanjut masuk pada media digital yang digunakan. Saya tertarik di Google Site di web. Semua apa yang dibutuhkan di dalam pembelajaran semuanya masuk di Google Site. Sehingga ketika anak-anak membuka Google Site, di situ sudah ada materi. Kemudian video pembelajarannya juga sudah ada, misalnya PPT, ya berarti PPT-nya ada. Kemudian di sana ada halaman-halaman yang misalnya kalau diklik tentang magnet, di situ akan dapat materinya, akan dapat YouTube-nya, akan dapat videonya. Jadi ada yang langsung gambar gitu, ada juga yang berbentuk link. Semuanya masuk di sana. Kemudian LKPD yang dibuat guru itu Sitinya supaya nampak, jadi anak-anak diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian video tadi sudah. Google Slide kolaborasi. Ini mohon maaf saya ini belum nyampe ke sini. Jadi semua media digital ini ada fokus-fokus yang harus diselesaikan, harus selesai yang ini. Yang lainnya misalnya tidak bisa, tidak apa-apa. Dan kebetulan saya di Google Slide-nya saya tidak nyampe ke sana. Sehingga saya dalamnya seperti apa saya tidak tahu. Kemudian Google Form atau quizzes pada saat tes awal atau tes akhir. Untuk setiap LKPD kita pun juga memberikan quiz. Hanya 1 atau 2. Dari diperkirakan nanti kegiatan anak-anak itu apa. Tapi kan sebenarnya kita udah tahu arah kegiatannya nanti kemana. Jadi kita berikan permasalahan. Saya juga sepakat dengan Pak Edi, setiap soal itu pasti ada stimulus. Stimulus itu bisa berupa cerita, tapi juga gitu ceritanya yang penting-penting saja. Karena berkaitan dengan Siti, abstraksi. Jadi yang penting, jangan cerita yang panjang lebar, katanya Pak Edi nanti jadi luas. Sehingga tidak bisa diselesaikan. Lanjut saya ke Google Doc juga begitu, kolaborasi. Di sini nanti siswa dengan guru bisa kolaborasi, bisa diskusi di situ. Misalnya pertanyaan-pertanyaan dari Siti tadi kita tampilkan dulu di situ. Kemudian anak-anak bisa menanyakan, Bu ini maunya apa? Pak ini maunya apa? Kemudian Google Sheet sebagai bahan kolaborasi juga untuk anak-anak. Jamboard ini kayak papan tulis gitu. Jadi kita juga bisa melakukan diskusi juga di situ. Word ini yang aplikasi yang digunakan untuk game. Gamenya ini bisa juga bentuk kayak teka-teki, itu juga bisa. Kemudian
Pet Colorado ini yang saya baru kenal tapi saya jadi sayang. Bener juga ini, tak kenal maka tak sayang. Saya pakai ini ketika saya menunjukkan hukum Faraday. Jadi di sana Bapak Ibu bisa membuka pet, kemudian di sana tinggal milih apa yang kita maui, tapi tidak semuanya ada di situ, ya kita sesuaikan saja. Kemudian kita bisa rekod untuk menggerak-gerakkan rangkaiannya itu bisa digerak-gerakkan. Senangnya saya ya kayak virtual lab ini. Jadi ada rangkaian, terus kita maunya apa? Misalnya tadi kalau hukum Faraday, kalau magnetnya itu dimasukkan di kumparan yang banyak lilitannya dengan yang dimasukkan di kumparan yang sedikit lilitannya, ini perubahan nyalanya lampu bagaimana, perubahan voltmeter atau GGL yang ditunjukkan oleh voltmeternya itu seperti apa. Itu pun juga kita memberikan satu gambaran juga sehingga anak-anak juga mencontoh itu nanti. Mencontoh tapi tidak kita langsung tulis ya. Lakukan kegiatan misalnya memasukkan magnet ke dalam kumparan, tidak seperti itu, tapi anak-anak menulis sendiri, desainnya itu menulis sendiri. Lanjut ke link berbagi sama dengan bahan ajar sama dengan tadi yang di atas. Kemudian Padlet ini tempat diskusi juga, ada beberapa fitur juga gitu di sana. Nah, ini Canva video presentasi. Canva video presentasi itu seperti PPT, ini bagus sekali kalau misalnya digunakan. Mungkin Pak Kurniawan ini tidak asing, karena kalau ini digunakan untuk YouTube ini bagus sekali. Jadi sama dengan PPT, jadi kita nulis di situ di Canva itu, kemudian kita bisa juga audio, kemudian kita merekam juga di situ. Saya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sudah mengenal banyak media, saya kok sok-sokan tahu, padahal saya baru kenal. Kemudian yang terakhir tadi sudah saya sampaikan, yang utama, semua bahan itu masuk di dalam Google Site. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang tadi saya sampaikan, ada stimulus ini berupa gambar. Kemudian juga ada penjelasan dengan kata-kata. Soal ini bisa dibuat pilihan ganda juga bisa. Jadi ada pernyataan benar atau salah pendapatnya, kemudian alasannya apa. Jadi kalau ini ada bahan yang ditempelkan di tengah-tengah, bagaimana kesimpulannya? Apakah ini bendanya tertarik atau tidak? Kalau tidak tertarik karena apa? Kalau tertarik karena apa? Nah, terakhir Pak Sugeng, matur nuwun. Matur nuwun Pak Sugeng sama teman-teman yang sudah mendengarkan saya ngalor ngidul, mungkin teman-teman sudah tahu semua. Oh ya, yang paling penting lagi Bapak Ibu, anak-anak tidak perlu download, karena ke sebagian besar kalau sudah download aplikasi ini HP-nya nggak bisa digunakan yang macam-macam. Jadi anak-anak kita beri link, karena semuanya kan ada di Google, biar disimpan aja sama Mbah Google aja. Jadi anak-anak nggak perlu nyimpen aplikasinya. Langsung misalnya nulis pad gitu, terus kemudian dicari linknya Bapak Ibu guru di sana sudah bisa anak-anak bisa membukanya. Bahkan anak-anak juga bisa memainkan juga itu. Mohon maaf atas apabila ada kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang yang sudah berbagi ya tentang CT ya, computational thinking. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh. Nah, Pak Kurniawan, silakan. Mohon izin Pak Sugeng, Bapak Ibu dan Bu Yeti, sekedar sharing saja. Kebetulan kami ditunjuk sebagai peserta di kelas P4TK kemarin di sesi yang ke-23 itu. Ini relevan Bu dengan yang Dina sampaikan Bu, sangat menarik memang. Siap. Kami kemarin diajari untuk membuat game Lexboxing, terus kemudian rekam layar dengan OBS itu, terus kemudian Wall itu membuat teka-teki silang kayak gitu. Kemudian Google Sheet juga diajari, terus
kemarin saya juga ikut ternyata dari Samarinda mungkin. StreamYard itu Bu. Pelatihan StreamYard yang untuk di online kan ke YouTube atau ke Facebook dan media yang lain. Kalau itu premium, kemarin saya dapat premium itu 4 hari karena saya peserta. Sekarang sudah tidak premium lagi, sehingga linknya hanya 1 kali ketika kita menggunakan StreamYard itu. Mungkin itu Bu sharing dari saya. Memang luar biasa Bu, saya juga tertarik dengan yang jenengan sampaikan. Nanti coba tak kirim ke jenengan hasil buatan orang kemarin yang berkaitan dengan materi sistem organisasi kehidupan. Kemarin sempat saya kirim di grup itu, mungkin belum ada yang mencoba. Nanti saya kirim aja dengan Bu. Terima kasih. Ibu yang sudah. Nggih. Pak saya kembalikan matur nuwun mapunten. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Satu pertanyaan terakhir. Pak Jun, silakan. Biasanya penutup. Saya nggak nanya kok disuruh ya. Baik, sebagai penutup juga mungkin barangkali pertanyaan dari saya sekaligus. Mungkin bukan pertanyaan tapi berbagi saja. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mengikuti diklat kurikulum prototipe yang dilaksanakan oleh Dr. Yogi yang kemarin barangkali ada. Halo Bapak Ibu, mohon maaf tadi jaringan saya terputus.